Genderuwo adalah makhluk mitologi masyarakat Nusantara yang dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Kematian yang tidak sempurna bisa disebabkan oleh kecelakaan atau pembunuhan, sehingga arwah tersebut belum menerima kematiannya. Genderuwo merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata, tetapi bisa menampakkan diri jika merasa terganggu oleh manusia. Genderuwo digambarkan sebagai memedi atau bisa disebut tukang menakut-nakuti, laki-laki yang senang bermain-main dan mengerjai manusia. Beberapa contoh perbuatan genderuwo adalah menepuk pantat perempuan, terutama saat sedang sembahyang, melemparkan pakaian orang ke kali, melempari atap rumah dengan batu, melompat dari pohon di kuburan dengan wujud besar dan hitam. Genderuwo dikabarkan menyukai pohon gayam sebagai tempat tinggalnya. Tak sedikit orang yang kini merasa penasaran mengenai mitos genderuwo. Jin atau makhluk halus genderuwo sendiri dipercaya memiliki wujud tinggi, besar serta menyeramkan. Genderuwo juga paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Berikut 5 fakta menarik tentang genderuwo. 1. Suka ganggu perempuan. Genderuwo juga dipercaya memiliki kebiasaan jahil. Makhluk halus ini disebut sering mengganggu perempuan ketimbang laki-laki. Genderuwo dipercaya sering berwujud sebagai manusia dan berusaha merayu perempuan untuk bisa disetubuhinya, seringkali berwujud suami dari perempuan tersebut. 2. Makhluk penjaga. Selain mengganggu, genderuwo juga disebut bisa berperan menjadi penjaga rumah maupun bangunan milik tuannya. Dengan kemampuannya yang memungkinkan mereka berubah wujud, maka masyarakat percaya bahwa genderuwo biasanya menyamar menjadi manusia biasa ketika sedang melakukan penjagaan. 3. Ada dalam istilah Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu dan Buddha, terdapat istilah yang hampir sama dengan mitos genderuwo. Lebih tepatnya, kata Gandharva yang mirip dengan istilah genderuwo. Kendati demikian, pada kepercayaan Hindu, bukan berupa makhluk halus yang buruk rupa, melainkan sosok berjenis kelamin pria yang hidup di khayangan. 4. Tak hanya ada di Indonesia. Jin genderuwo rupanya tidak hanya terkenal di tanah air. Salah satu makhluk mitos ini rupanya tak hanya ada di Indonesia. Adapun makhluk serupa yang berada di Persia. Dalam sejarah kuno Persia terdapat mitos makhluk siluman air bernama Gandharawa yang rupanya melahap segala kebaikan yang ada di dunia. 5. Jadi makhluk ngeri. Di Indonesia, genderuwo berwujud mengerikan. Ia digambarkan sebagai sosok makhluk tinggi besar serta memiliki wujud wajah yang tentunya bikin takut setiap manusia yang melihatnya. Cara menghindari genderuwo. Genderuwo umum diceritakan bisa menyukai sampai jatuh cinta pada manusia, khususnya yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, berikut 4 cara agar terhindar dari godaan makhluk halus genderuwo. 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mudah terpengaruh godaan genderuwo umumnya memiliki benteng agama yang kurang kuat. Mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi salah satu cara untuk menghindarinya, misalnya dengan rajin berzikir bagi umat muslim. Disarankan berzikir setiap pagi dan malam agar tubuh terlindung dari godaan jin, termasuk genderuwo. 2. Rutin membaca ayat kursi. Selain berzikir, Anda juga bisa rutin membaca ayat kursi sebelum tidur. Pasalnya, ayat kursi mempunyai beberapa keutamaan, diantaranya dapat menjaga dari godaan setan dan jin saat Anda terlelap. 3. Jangan tidur dalam kondisi tidak berbusana. Menutup aurat saat sedang tidur bertujuan untuk menghindari godaan jin dan setan karena mereka sangat suka melihatnya. Seperti halnya umat muslim yang diwajibkan untuk menutup aurat bahkan saat sedang tidur. 4. Menghindari perbuatan dosa. Seseorang yang sering melakukan perbuatan dosa mudah didekati oleh jin atau makhluk halus seperti genderuwo karena mereka tidak mempunyai dinding pertahanan iman yang kuat. Itulah 4 cara untuk menghindari godaan genderuwo. Selain itu, Anda harus senantiasa meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu beberapa mitos ataupun fakta dan cara menghindari genderuwo. Apakah genderuwo memang ada? Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pengalaman mistis atau cerita horor dan pingin aku ceritakan di channel ini, bisa kirim ceritanya melalui email yang tertera di deskripsi. Jika ingin bahas sesuatu di channel ini, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.